Kata Wahabi ditanya beda. Di mana alamat Tuhan? Loh, kamu belum tahu? Kamu sudah tahu? Ya tahulah. Di mana? Di Arasy. Ngapain di Arasy? Ya duduk-duduk. Wah, jauh banget ya. Lah kenapa? Kalau kita ada perlu, kita gak bisa ke Arasy. Destinasi pesawat belum ada yang tujuan Arasy. Pesawat terbang yang ke Arasy gak ada. Kata Wahabi, jangan khawatir. Loh mengapa? Karena setiap pukul 3 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Loh ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangun, sholat tahajud, berdoa. Tuhan lagi turun. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia. Kalau jawab Tuhan kalau gak turun gak dengar, kafir. Karena berarti menganggap pendengaran Tuhan itu lemah, harus turun. Kalau dia menjawab, ya sebenarnya walaupun gak turun dengar sih, takut ditanya lagi. Ya, kalau memang gak turun dengar, ngapain turun? Bingung dia. Nanti Wahabi ditanya lagi, itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Kita ini waktu di Indonesia pukul 3 kan dibagi 3. Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kalau waktu istiwa maka dibagi banyak sekali, jalan terus. Tiap daerah beda-beda waktu istiwanya. Apa kata Wahabi? Kata si Wahabi, Tuhan itu turun pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing. Loh, berarti turun terus? Iya katanya. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Berarti Tuhan gak turun, tapi jalan dari timur ke barat. Katanya turun kamu ini. Bingung Wahabi. Ini ajaran tidak benar. Ini ajaran Wahabi tanya, loh kamu gak beriman pada Allah bertempat di Arasy itu kafir. Mengapa? Karena jelas di dalam Al-Quran. Di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas Arasy. Nah, jawaban kita, mayoritas umat Islam, mayoritas ulama menafsirkan istiwa dengan 2 penafsiran. Apa? Sebagian mengatakan istiwa itu artinya sifat bagi Allah, yang mengerti maknanya hanya Allah. Bukan bersemayam maknanya, yang tahu cuma Allah. Bersemayam, bertempat itu sifatnya makhluk. Yang kedua, sebagian ulama ada yang menafsirkan istiwa itu artinya Allah menguasai Arasy, Allah mengatur Arasy. Jadi bukan bersemayam. Terjemahan Al-Quran yang artinya bersemayam itu dari orang-orang Wahabi. Kalau mayoritas ulama, kitab-kitab tafsir, ulama salaf tidak menafsirkan seperti itu. Ini yang perlu kita tahu. Nah, Wahabi dengan akidah seperti itu mengkafirkan umat Islam. Kata Wahabi, orang yang tidak meyakini Allah bersemayam di Arasy adalah kafir. Mereka memang tukang mengkafirkan. Kalau kita gak mengkafirkan pada Wahabi, Wahabi yang meyakini Allah tinggal di Arasy tidak kafir, tapi sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena Arasy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat yang dibikin-bikin oleh orang Wahabi. Mengapa? Karena Allah itu tidak butuh pada tempat, nggak butuh. Mengapa? Tempat itu adalah makhluk. Kalau Allah itu butuh pada tempat, berarti Allah butuh pada makhluk. Wahabi ditanya, kata Wahabi, Allah harus bertempat. Loh, kenapa harus bertempat? Karena Allah ada. Kamu bisa kafir. Saya pernah debat dengan mereka 2009 dan 2015. Wahabi yang 2009, Ustaz, Tuhan itu bertempat. Kalau gak bertempat, Tuhan berarti gak ada. Karena setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Saya bilang pada dia, kamu bisa kafir loh. Kok bisa? Saya tanya, Tuhan itu tempatnya di mana? Kata dia, jelas di Arasy. Kamu bisa kafir loh. Kok bisa? Saya tanya, Arasy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu bilang Arasy bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu syirik. Ada anggapan kamu meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah.
Tapi kalau kamu bilang arsy ini makhluk, kamu bisa kafir. Cuma kafirnya tidak langsung. Ayo jawab, arsy ini makhluk apa bukan? Setelah berpikir lama kata dia, ya jelaslah arsy itu makhluk. Gimana lagi? Sekarang saya tanya, kalau arsy ini memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Katanya arsy makhluk. Apa kata dia? Kata Wahabi yang 2009, dia bilang, Ustadz gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Ini Wahabi. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Wahabi 2015 beda lagi. Ketika saya kejar, arsy itu makhluk apa bukan? Kata dia, ya jelaslah makhluk. Kalau memang arsy makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Apa kata dia? Kata dia, ya suka-suka Allah lah, mau di mana? Kita gak ngurus katanya. Loh, kok gak ngurus? Tadi ngurus, ada di arsy. Sekarang bilang gak ngurus. Nah ini artinya apa? Dalam pikiran dia, Allah itu dianggap perkara kecil. Ada di ruangan besar, tempatnya suka-suka. Itu kan sifatnya makhluk. Kita ini setiap sholat berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lah kok dianggap kecil? Berarti tidak mengagungkan Allah. Ini Wahabi 2015. Yang 2019 Wahabi beda lagi. Viral dulu di YouTube. Ada Wahabi Ustadz bermasalah. Ketika ditanya, Ustadz, arsy ini makhluk apa bukan? Apa kata dia? Kata dia, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Takut dia menjawab makhluk, nanti ya dikejar. Tidak menjawab makhluk, nanti kafir. Akhirnya jawabannya bodoh. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, wa rabbul arsyil azim. Allah itu Rabb, Tuhannya arsy. Yang dimaksud Tuhannya arsy, Allah itu yang menciptakan arsy, Allah yang memiliki arsy, Allah yang mengatur arsy. Berarti arsy itu ciptaan Allah. Berarti asalnya tidak ada lalu dicipta. Gak tahu Wahabi kalau arsy itu makhluk. Karenanya hati-hati dengan Ustadz Wahabi.